kita ketemu lagi masih dalam seputar permasalahan hukum. Dan kali ini dari forum diskusi online free yang kita selenggarakan, ada salah satu dari teman-teman mengirim DM terhadap saya menanyakan seputar permasalahan kendaraan bermotornya yang hilang dalam sebuah parkiran di pusat perbelanjaan. Kurang lebih pertanyaannya seperti ini, dan di sini kita tidak akan menyebutkan nama dari yang bersangkutan. Selamat malam Bang, motor saya pernah hilang dan pihak penitipan nggak mau bertanggung jawab, solusinya bagaimana? Pertanyaannya seperti itu, dan dalam video kali ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana menyikapi kejadian hal tersebut. Ketika kita berada di tempat parkir atau di pusat perbelanjaan, tentunya seperti kita ketahui, begitu kita memasuki area parkir, kita akan dibekali sama petugas parkir dengan karcis. Dan karcis ini sebagai bukti kita menitipkan kendaraan bermotor, dan sekaligus kita akan dikenakan biaya membayar jasa penitipan parkir. Dan ketika kita memegang selembar karcis, di dalam karcis tersebut kebanyakan akan tertulis kalimat yang berbunyi setiap kehilangan merupakan tanggung jawab pemilik. Kurang lebih penulisannya seperti itu. Perlu kita ketahui, hal tersebut atau kalimat tersebut di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu merupakan klausa baku. Terkait definisi dari klausa baku, di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada pasal 1 ayat 10 dijelaskan mengenai klausa baku. Yang mana klausa baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sendiri, ketika berbicara klausa baku tentunya akan dilarang mengacu pada pasal 18. Di ayat 1 dijelaskan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausa baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila di dalam huruf A dijelaskan pada pasal 18 menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Jadi ketika kita kaitkan dengan karcis yang di atasnya dicantumkan apabila terjadi kehilangan merupakan tanggung jawab pemilik. Hal ini merupakan klausa baku yang tadi saya jelaskan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada pasal 18 ayat 1 huruf A dilarang. Lalu bagaimana ketika kejadian kehilangan kendaraan bermotor di area parkir terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Sebetulnya hal ini sudah saya ulas dalam artikel di Instagram saya. Jadi ketika hal itu terjadi, kita sebagai konsumen kehilangan kendaraan bermotor di area parkir, tentunya kita memiliki hak untuk menempuh upaya hukum dalam hal ketika pelaksana atau pengelola parkir tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan yang kita alami. Bagaimana solusinya? Ketika kita mengalami kehilangan, yang pertama yang kita lakukan tentunya harus membicarakan dengan pihak pengelola area parkir. Setelah pembicaraan tersebut tidak menemui titik temu, tentunya hal yang kita lakukan selanjutnya adalah menempuh gugatan keperdataan. Gugatan ini yang saya maksudkan perihalnya adalah perbuatan melanggar hukum. Dan tentunya gugatan tersebut berdasar pada pasal 1365, 1366, dan 1367 pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam putusan MA dengan nomor putusan 3416 garis miring PDT garis miring 1985, Majelis Hakim berpendapat bahwa parkiran merupakan perjanjian penitipan barang. Oleh karena itu, hilangnya kendaraan bermotor yang berada di area penitipan parkir tentunya melekat tanggung jawab pengelola parkir untuk mengganti. Mengacu pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sudah saya sebutkan tadi. Berdasarkan ulasan yang tadi, bisa saya simpulkan bahwa hubungan antara pelaku penitipan barang atau kendaraan bermotor dengan jasa pengelola tempat parkir
adalah hubungan konsumen yang dinaungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan ketika pengelola parkir tidak bertanggung jawab atau tidak melaksanakan tanggung jawabnya, kita bisa menempuh gugatan hukum keperdataan dengan pasal-pasal yang tadi sudah saya sebutkan dan mengacu pada jurisprudensi Mahkamah Agung dengan nomor perkara yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, sampai ketemu di video kita selanjutnya, masih seputar permasalahan hukum. Tetap optimis, tetap bekerja, dan salam semangat.